hati kami yang paling dalam Tuhan. Ini pujian kami di hari ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Mari kembali sama-sama katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali pada hari ini, hari Senin, kita berjumpa kembali dalam acara renungan harian dan kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan Bapa. Kami boleh mengucap syukur di pagi hari ini dan saat yang terindah Tuhan. Kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Mari kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Supaya apa yang kami dengar hari ini itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali pagi hari ini kita akan membaca di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 9 ayat yang ke-7. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit
dari antara orang mati. Saudara yang kasih Tuhan, saya tertarik dengan kata Herodes merasa cemas sebab ia mendengar kabar bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, berbicara tentang pemimpin punya peranan yang sangat penting di dalam organisasi. Berhasil atau tidaknya sebuah organisasi itu terletak di dalam kepemimpinannya. Saudara yang kasih Tuhan, misalnya saja sebuah perusahaan perlu pemimpin. Gereja juga memerlukan pemimpin. Terlebih lagi satu negara atau bangsa perlu adanya pemimpin. Dalam rumah tangga pun yang kecil harus ada pemimpin. Kalau kita lihat di dalam Amsal pasal 29 ayat 18, firman Tuhan berkata, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Saudara yang dikasih Tuhan, bila dilihat juga di dalam perjanjian lama, Tuhan mengangkat pemimpin untuk membawa bangsa Israel kepada rencananya. Jadi dengan jelas bahwa pemimpin punya peranan yang sangat penting di dalam satu organisasi. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di tahun-tahun mendatang ada momen yang penting di negara kita, yaitu untuk persiapan pemilihan presiden, wakil presiden, pilkada, dan lain sebagainya, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, di mana kita bisa melihat bahwa rakyat berlomba-lomba untuk menentukan pilihannya nanti. Banyak hal juga yang menjadi pertimbangan mereka di dalam memilih orang yang memimpin negaranya atau daerahnya. Tidak sembarangan untuk memilih, memilah-milah, meneliti, bahkan sampainya mempelajari supaya mereka tidak salah pilih. Saudara, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu pemimpin yang berhati besar. Berhati besar artinya seorang yang bisa menerima orang lain dengan berbagai kekurangan atau kelebihannya. Pemimpin yang tidak mementingkan kepentingannya pribadi, pemimpin yang tidak memiliki hati besar akan menciptakan konflik yang baru di dalam kepemimpinannya. Jadi memiliki hati yang besar itu mempunyai peranan yang sangat penting. Sebab dalam Lukas pasal 9 ayat 7 itu firman Tuhan berkata dengan jelas, Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Dan ini dikatakan, saudara, ayat ini dikatakan Herodes merasa cemas. Kenapa? Karena Herodes merasa kekuasaannya terancam karena muncul pemimpin baru, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, Herodes merasa tidak aman sehingga Herodes berusaha untuk mencari cara supaya dapat bertemu dengan Yesus. Ini satu gambaran yang sangat mengerikan ketika seorang pemimpin
tidak memiliki hati yang besar. Pemimpin yang tidak memiliki hati yang besar, ciri-cirinya adalah tidak merasa aman dalam pemimpinannya, sebab ia takut tersaingi. Pemimpin yang seperti demikian akan selalu merasa bahwa dirinya lebih hebat dari yang lain. Bagaimana dengan kita saat ini? Saat ini kita mengoreksi hati kita. Jika Tuhan telah mempercayai kita suatu untuk kita pimpin, bagaimana gaya pemimpinan kita, saudara? Apakah kita memiliki hati yang besar di dalam memimpin, ataukah sebaliknya? Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki hati yang besar. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang memiliki hati yang besar, yaitu memberikan kesempatan kepada orang yang ada di sekeliling kita untuk berkembang. Bahkan harus lebih besar dari pemimpin kita. Dan mari kita mencetak pemimpin-pemimpin yang baru. Pemimpin-pemimpin yang mempunyai hati yang besar dalam pemimpin bangsa kita. Sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang berhasil, bangsa yang maju. Kiranya hari ini menjadi tuntunan bagi kita untuk kita mempersiapkan diri. Berapa tahun yang akan datang, 2 tahun untuk pemilihan pemimpin bangsa ini. Bangsa yang besar karena ada pemimpin yang benar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Satu pelajaran yang kami petik pada hari ini Tuhan, di mana kami harus memiliki hati yang besar, hati yang menerima kekurangan maupun kelebihan rekan-rekan kami, kelebihan pemimpin kami. Ketika kami memiliki hati yang besar, maka kami percaya hidup kami akan diberkati. Kami akan mempersiapkan hati kami untuk kami mempersiapkan diri berapa tahun yang akan datang pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk kami masuk dalam pilkada, Tuhan berkati bangsa ini. Tuhan memberikan pemimpin yang boleh takut akan Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena kami percaya ketika kami memiliki hati yang besar, maka kepemimpinan kami akan diberkati, khususnya di dalam keluarga. Terima kasih Bapa, kami boleh mengucap syukur pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi, tetap beraktivitas di dalam kegiatan kita sehari-hari, tetap optimis saudara, dan kita terus berdoa buat bangsa dan negara, di mana beberapa tahun ke depan kita akan mempersiapkan diri dalam pemilihan umum nasional saudara. Kita percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan. Tuhan memberkati, arahkan hatimu, kembali mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.